kewajiban orang tua kepada anak, maka tua hendaklah minta kepada anak agar anak melakukan birrul walidain. Ada nggak orang tua yang durhaka kepada anaknya? Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, masih bersama Abi dan Bang Dani tentang keluarga, dan hanya di FAT TV. Saudaraku rahimakumullah, apa sih kewajiban dan hak orang tua kepada anak? Kalau bicara hak dan kewajiban orang tua kepada anak, maka kita berbicara tentang bagaimana seharusnya kita menjadi orang tua. Yang pertama, orang tua punya hak untuk dimuliakan, untuk dihormati, karena orang tua telah berjasa kepada anak. Orang tua telah melahirkannya dan membesarkannya. Maka kewajiban seorang anak kepada orang tua hendaklah dia memuliakannya. Hak orang tua hendaklah minta kepada anak agar anak melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, hak orang tua agar ditaati, sepanjang orang tua tidak mengajak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ada orang tua yang mengajak berbuat maksiat kepada Allah, sudah ada kaidahnya dalam hadis Rasul bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh makhluk ditaati kalau dia mengajak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang hak. Ini termasuk dalam konteks birrul walidain. Yang ketiga, hak orang tua juga mendapatkan nafkah dari anak. Jadi anak jika dia mampu, maka dia wajib menafkahi orang tua. Karena dia sejak kecil, orang tua sudah menafkahinya, orang tua sudah bertanggung jawab atasnya, orang tua sudah mendidiknya. Maka dia, begitu dia besar, jangan berkata bahwa ini hutangmu. Jangan mengatakan, ayah bayar, mana hutangmu. Tidak boleh seorang anak mengatakan begitu. Pernah suatu hari, seorang anak tiba-tiba menagih kepada bapaknya, bahwa aku sudah memberikan biaya kepadamu sekian, rumah sakit sekian, bapak harus bayar, mana hutang yang harus dibayar. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Maka seorang anak, seorang ayah wajib menuntut kepada anaknya haknya, bahwa dia hendaklah mendapatkan kewajiban atau mendapatkan nafkah dari seorang anak. Adapun kewajibannya, orang tua wajib mendidik anak, orang tua wajib menjaga anak, orang tua wajib merawat anak sampai anak menjadi besar. Begitu dia besar, anak dibina, dijaga imannya, dijaga ketaatannya kepada Allah. Begitu sudah anak menjadi dewasa, maka orang tua sudah lepas untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Maka anak sudah mandiri dan anak berusaha bersungguh-sungguh untuk menanggung hidupnya sendiri. Itulah tentang hak dan kewajiban orang tua. Kita simak terus, kita ngobrol bersama Bang Denny. Ya. Ustaz, gini, ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ada nggak orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ada. Yang seperti apa? Jadi kan kita seringkali berbicara tentang birrul walidain, pengabdian seorang anak berorang tua. Tapi ada juga kewajiban orang tua kepada anak, namanya birrul abna. Orang tua wajib berbuat baik kepada anak. Di antara kedurhakaan orang tua kepada anak, misalnya pertama, dia tidak memberikan nafkah kepada anak, padahal dia bisa. Itu dia termasuk zalim. Iya. Yang kedua, dia tidak mendidik anak dengan baik. Anak tidak diajarin iman, anak tidak diajarin mentaati Allah, anak tidak diajarin untuk
mengetahui ini haram, maka ini juga termasuk orang tua yang tidak benar. Yang ketiga, anak tidak diberi nama yang baik. Misalnya, Abi pernah ketemu Bang Denny, mahasiswa Abi di sekolah tinggi yang Abi tempat mengajar. Dia begitu saya baca absensi, namanya zalimin. Namanya zalimin. Iya. Berarti kalau secara bahasa zolim. Iya zalim. Nah, saya tanya, siapa sih nama kamu? Ibu. Dari mana? Dari Quran. Ya, di Quran juga ada, iblis ada, syaitan juga ada, Fir'aun juga ada. Kenapa kamu kasih nama zalimin gitu? Akhirnya Abi ganti. Ya, sudah diganti Salimin. Sampai sekarang alhamdulillah begitu Abi ketemu sama dia, terima kasih Pak Ustadz, nama saya Salimin, yang Pak Ustadz pernah ganti dulu namanya. Jadi juga kita hendaklah memberikan nama yang baik. Sebab nama itu termasuk doa. Benar. Anak, iya, seperti itu. Oh, berarti asal ngambil dari bahasa Arab, bahasa Quran, zalimin, pada kata yang diambil itu kata yang konotasinya malah negatif. Benar. Terus yang keempat, termasuk zalim orang tua, dia memilih istri yang bejat. Oh iya, menjawab orang tua juga. Iya, pernah satu hari seorang anak memukul orang tuanya. Maka orang tuanya datang kepada Khalifah Umar. Wahai Umar, iya, ini anakku bandel. Kenapa? Dia memukul saya setiap saat. Nah, panggil anak kamu, kata Umar. Dipanggil. Kenapa kau memukul ayah kamu? Kata anak itu, ayahku zalim. Kenapa? Dia milih ibuku yang bejat. Masa ibuku tidak baik sehingga aku dididik menjadi bejat karena ibuku jahat dan bejat. Nah, makanya aku nggak suka. Ini kezaliman orang tua. Makanya Umar menegur bapaknya. Kenapa kamu memilih istri yang tidak baik? Makanya Nabi bersabda dalam sebuah hadis, khayyiru linutfikum, pilihlah pasangan kamu yang baik, karena itu akan mempengaruhi keturunan kamu. Nah, bersama itu kan dosa-dosa orang tua terhadap anaknya. Iya. Kalau dosa anak terhadap orang tua, durhaka, itu jelas-jelas dosa besar ya. Benar, jelas itu dosa besar. Orang tua yang berjasa saja bisa juga berbuat zalim kepada anaknya. Apalagi anak yang tidak tahu diri, tidak berterima kasih pada orang tua, maka dia juga akan mengalami suatu kondisi di mana dia harus menanggung dosa besar itu karena telah menyakiti orang tuanya. Nah, karena itu ada kejadian di zaman Nabi, seorang sahabat bernama Sa'ad, kalau nggak salah Abi masih ingat namanya Sa'ad. Dia itu ibunya memaksa Sa'ad ini supaya keluar dari Islam. Kata Sa'ad, jangan mah, ini agamaku, jangan ikut Muhammad, jangan, ini agamaku, nggak bisa aku meninggalkannya. Kalau begitu ibu akan menahan lapar selama sehari, tidak akan makan. Kalau kamu tetap masih mengikuti Muhammad, aku tidak akan makan sampai kapanpun. Maka hari pertama ibunya tidak makan, masih bertahan, aku tidak mau. Hari kedua ibunya tidak makan, lalu ibu tidak makan sama sekali sampai pucat muka ibunya. Tetap kata Sa'ad, iya, ini agamaku ibu, aku tidak bisa. Hari ketiga ibunya tidak makan sampai dia sudah mulai lemas. Akhirnya Sa'ad berkata, wahai ibu, sekalipun ibu tidak makan 10 hari, aku tetap tidak akan meninggalkan agama ini, karena ini keyakinan aku. Aku tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ibu silahkan makan. Kalau ibu tidak makan, itu salahnya ibu. Aku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya ibunya makan, karena memang sudah tidak mungkin dia berubah. Ini dalam konteks bahwa seorang orang tua memaksa dia menjadi kafir, tetap kita tidak bisa mengikutinya. Dan ini makna hadis yang bunyi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh makhluk ditaati kalau dia mengajak berbuat maksiat kepada sang khaliq, sang pencipta. Yes. Dan kemana-mana kita masih dalam pembahasan sangat penting tentang keluarga bersama Bang Denny hanya di FAT TV. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman ACT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh
belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.